Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah kalian cerah kalau kita tengok, terutama yang di Medan-Medan ini. Atmadi, Banyak air, Jaya, banyak air. Bang Halis. Tapi di Bali itu ada petaka lah, kalau aku bilang petaka lah. Lihat kemarin 2 hari ini Medan terkenal. Kalau kami cerah itu karena kami selalu diguyur oleh air hujan. Apalagi kalau berenang di air berlumpur itu lebih cerah lagi. Iya. Nah jadi Ya, bagaimana pemetaannya? Kami sama Idrus membayangkan aja bagaimana banjir, tidak melihat nyata. Jadi tentu nanti kita harap mitra kerja kita, pemimpin redaksi intipnews.com ini bisa memberikan gambar-gambar yang bisa kita taruh di dalam kita punya acara ini. Rasa Atmadi, tolong paparkan di daerah mana aja di. Wartawan kan harus lebih tahu kan. Ya, intip-mengintip dia. Intip-mengintip. Banjir itu Medan diawali dengan hujan lebat hampir semalaman, Kamis malamnya. Dan banjir mulai terjadi pukul 2 dini hari. Air dari hulu, terutama Sungai Deli dari arah dari Tua ke atas, terus turun ke bawah. Jadi bukan bentuk banjir bandang dia, tapi pelan-pelan dia terus naik. Begitu juga sungai-sungai yang membelah kota Medan ikut banjir. Misalnya Sungai Bagura, Sungai Badera, Sungai Solang Saling, dan terus sungai-sungai kecil yang lain juga ikut banjir, semua meluap. Sehingga yang paling parah itu adalah di daerah Istana Maimun, Sungai Mati Istana Maimun itu. Oh, dekat rumahku lama itu. Nah, di situ Pak Idrus, rumah itu banjir itu sampai sebubungan. Hubungan atap rumah itu tenggelam. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, terus menjalar ke bawah ke Das, daerah aliran Sungai Deli sampai ke bawah Kampung Aur. Kampung Aur itu memang Pak Jaya juga tahu tuh, kalau ada banjir di situ rata dengan jembatan, berarti masjid itu kubahnya tenggelam. Nah, itu rutin. Kalau itu rutin. Nah, yang paling bahaya sebetulnya ini adalah, saya pun juga baru tahu itu, rupanya sudah laporan dari wartawan kita, itu di perumahan Pelamboyan, Tanjung Selamat. Itu rupanya bangunan rumah itu, bangunan komplek itu di daerah pinggiran sungai itu. Iya, betul. Sehingga banjir di situ adalah 6 meter. Bisa dibayangkan 6 meter, dan itu ada yang hanyut 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan, tapi keterangan lebih lanjut belum didapat itu siapa identitasnya. Nah, kemudian di Istana Maimun juga ada, di belakang Istana Maimun itu ada juga 3 orang korban hilang, sampai sekarang belum ketemu. Ada ketemu mayat 1 orang, juga belum bisa dipastikan identitasnya. Di belakang itu ada kali kan, Di belakang Istana Maimun ada kali. Sungai Deli. Sungai Deli. Sungai Deli itu, Sungai Deli itu. Nah, kemudian aliran Sungai Deli ini sampai ke Belawan. Datanglah laporan kepada kami subuhnya bahwa Belawan itu double dia. Selain banjir turun dari hulu sampai ke Belawan, disambut lagi oleh banjir rob. Jadi dia 2 kali lipat. Sehingga banjir itu sampai ke Kelambir 5. Kelambir 5, Kampung Lalang, di jalan-jalan itu sudah macet. Total airnya itu setinggi lutut sampai seperut orang dewasa. Nah, demikian yang dapat kami laporkan berdasarkan laporan kami. Bagaimana itu Pak Jaya? Kalau ada komentar untuk ini Pak Jaya. Tapi jelas sudah menimbulkan korban 6 orang. Anyut. Tolong kami yang nonton ini, tolong. Aduh, tolong yang nonton kami ini, tolong. Udah banjir dan ngepung rumah kami sekarang di atap. Ini besar, tolong. Tuhan, tolong sebarkan. Kami kebanjiran, tolong disebarkan. Ya Allah, kami kebanjiran, tolong. Kami udah di atap rumah, tolong. Ini udah ada yang nonton, Kak. Ya. Kemudian anggota DPR di Medan kelihatan turun itu dari Gerindra, dari apa, sedada itu berenang, mereka mengantarkan nasi ke pengungsi itu.
Kesempatan lah ya, kesempatan. Begitu juga anggota DPR yang lain, ada kira-kira 6 atau 7 anggota DPR di Medan untuk menjaga konstituennya di dapil dia. Ya. Untuk ke depan. Politis sekali. Ada juga orang buat joke lagi. Rumahku cuma semata kakinya katanya. Yang lain keliling tenggelam semua, rumahku semata kaki. Kok bisa begitu? Ya mata kaki tingkat 2 rumahku katanya. Masuk ke tingkat 2 gitu. Kalau orang Padang kayak kita nih ya, bilangnya apa? Banjir tuh sakete, gitu. Rupanya sakete, gitu ya. Sakete. Kalau kita mau jujur barangkali ya, kondisi tersebut itu berada di sekitar di luaran kota Medan sendiri. Ya, antara lain misalnya Tanjung Selamat, Paran, Perak atau apapun ya gitu. Tapi dalam kota sendiri itu tidak ada banjir. Kota Masum aja tidak tergenang oleh air, kan begitu. Dan ini semuanya itu bukan karena hujan saja. Yang paling fatal itu adalah karena adanya obol ya di Sibolangit sana. Tanggul apa? Bukan tanggul lah, macam apa itu tempat air. Kalau ingat Bung Idrus dulu, kan ada yang kalau kita mau Sibolangit itu di bawah itu ada PAM tuh kan. Ya. Rumah PAM PDAM. itu ya kan ada. PDAM itu kan ada tuh. Ya, di situ kan udah putus jalan ya kan begitu. Jadi kalau jangan pula kalian orang di Jakarta sana melihat itu gambar seolah-olah di kota Medan itu yang banjirnya. Tidak, di sekitarnya aja tuh, di sekitar sungai itu kan. Kalau kita katakan dulu, ya misalnya memang apa yang dikatakan oleh Madi, di belakang waspada itu, ya itu cukup tinggi ya airnya gitu. Tapi itu bukan karena hujan, saya yakin itu bukan karena hujan. Karena berapa lama waktu hujan kalau dulu, itu kota yang banjir, sungai tidak tinggi. Seperti apa yang dikatakan Jaya. Nah, itu baru kita sebutkan bahwa itu adalah karena ada masalah lah kan gitu. Artinya drainase apapun tidak bisa berfungsi kan. Tapi kalau ini saya melihatnya itu bahwa itu dari arus gunung ya, dari kiriman lah katakan begitu. Karena dia tidak masuk di kota. Buktinya aja ya tempat Jaya untuk kuliah misalnya atau ngajar itu ya di USU Dr. Mansur tak ada sedikit pun ada apanya. Air itu mengapakan ke jalanan kan begitu. Betul, tidak Medan. Tetapi kita ini kan Medan punya cerita. Sebenarnya ini kayak PSMS. Persatuan Sepak Bola Medan dan sekitarnya. Maka ini Medan punya cerita nih. Medan dan sekitarnya punya cerita. Karena bagaimana pasti ada dampaknya ke Medan. Betul. Jadi kalau itu betul yang saya laporkan ini sebenarnya adalah Sumut itu adalah Deli Serdang. Sumbernya adalah Deli Serdang. Deli Serdang terus banjir itu memanjang ke daerah aliran sungai sampai ke Belawan. Kalau USU banjir itu karena drainase. Ya. Tapi kalau ke sungai dia tidak dekat dengan sungai. Ya, itu makanya kalau kita ambil contoh barangkali Madi, ya macam di Jakarta tuh kan. Itu kan kiriman dari kampung si Ari ini itu. Dari Bogor sana kan, dari apa kan begitunya tuh. Ya. Jadi sama dengan ini, karena itu wilayahnya itu sebagian itu Medan memang, kemudian berbatasan dengan Deli Serdang kan begitu ya. Jadi ini datangnya dari Kabupaten Karo, dari apa kan ini yang membuatnya tuh. Jadi kalau kami bersih ini bukan karena mandi kami di lumpur, ya mandi ya karena kena hujan aja kan itu barangkali. Hujannya pun tidak. Frekuensi hujannya pun tidak begitu begitu Medan. Tapi kalau di Medan menurut BMKG itu deras. Ya contohnya aja kita tebing tinggi kan kemarin Madi kan. Ya itu kan bukan main dasar. Namanya saja tebing tinggi. Artinya kan boleh dikatakan tebing tinggi itu kan lebih aman lah daripada air. Tapi ternyata kemarin itu sampai 3-4 meter kan begitu. Sampai juga itu Bang Cali. Kenapa bilang tebing tinggi itu tebing yang tinggi airnya, Bang? Oh begitu ya. Bukan tebing. Tinggi airnya gitu ya. Ya, bisa. Kemudian banjir kemarin itu juga sampai ke Binjai. Binjai ya, aku dengar begitu. begitu. Mengirim itu menguap tuh lebih dari 400 atau 4.000 rumah itu yang juga. Jadi tetangga-tetangga Medan juga karena kita pun sebetulnya kita adalah Medan diterjang banjir kiriman dari Serdang. Itu ya, ini kan pasti ada kesalahan di hulu sana kan begitu ya, Bung.
Itu yang mau Apa yang tanya. terjadi? Sebetulnya Itu begini, ya, Pak, ya. kalau menurut aku gini, ini kejadian banjir udah berpuluh tahun ini. Dari aku masih kecil pun dulu waktu tinggal di asrama kami dulu di dekat yang dibikin Danau Toba sekarang, itu asrama tentara itu. Nah itu di belakang juga gitu banjir begitu sampai apa mau luap begitu. Seperti ini juga banjirnya. Nah artinya bagi pemimpin di Medan ini sebenarnya kalau dia cerdas, dia mampu mengalirkan mengalirkan banjir ini dibawa kemana supaya tidak mengganggu masyarakat. Dan masyarakat yang di pinggir sungai itu sudah jauh-jauh hari sebelumnya dari dulu sudah dipindahkan. Tapi kemudian karena tidak ada yang cerdas, tidak ada yang dianggap itu bencana alam, dibiarin saja gitu sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan lah ini nanti. Macam mana mau memindahkan masyarakat atau penduduk di pinggiran kali itu? Gedung wali kota, kantor wali kota, kantor DPRD itu malah justru hanya berjarak cuma 6 meter aja dari mulut sungai itu kan itu. Ya itu bagian tidak cerdas tadi itu, Bang. Ya itu kan contoh-contoh yang barangkali ya, kan. Itulah contoh tidak cerdas. Kalau dia cerdas, dia tunjukkan kepada masyarakat, dia tidak bikin bangunan di situ. Itu yang membuat Jaya itu marah. Jadi bagaimana rakyat mau disingkirkan atau dipindahkan ke rumah susun kalau kantor bupati, kantor wali kota sama kantor DPR itu persis di tepi kali. Bung Jaya tuh marah itu diawali oleh itulah. Ya karena dia kritis dengan adanya pembangunan kantor wali kota, kemudian ditanggapi orang tuh makin hari makin darah lah dia. Belakangan tuh ada aturan sehingga itu terjadi di das itu semua itu dibangun komplek-komplek mewah seperti di Polonia. Itu belakangan ada aturan perdanya bahwa boleh membangun di pinggiran kali, pinggiran sungai itu, das itu, kalau itu di tembok beton. Makanya kantor wali kota itu tembok beton untuk pembenaran itu. Nah, itu bagian tidak cerdas menurut aku. Dari mulai Pulau Berayan, Tanjung Mulia sampai ke Matubong, sampai ke Labuan, sampai ke Belawan. Coba lihat pabrik tuh, di mana dia berdirinya. Iya. Mereka buang-buang apanya tuh, limbahnya tuh kemana coba? Tapi begini dulu, aku ingin bertanya sama Jaya lah. Aku ingin dapat jawabannya agak ilmiah. Tadi Atmadi mengatakan bahwa ini adalah udah langganan, udah biasa. Nah, penyebabnya apa? Kenapa tiba-tiba ada luapan air yang begitu besar, ada terjangan air yang begitu besar, sehingga banjir? Kalau sudah katanya sering langganan, tentu sudah bisa diantisipasi dong. Bertahun-tahun sejak Koci lagi Syed Madi ini, sudah ada katanya. Nah, kenapa? Di mana yang letak? Itu satu persoalan. Adapun kantor-kantor tadi yang dibangun di bantaran sungai-sungai itu adalah faktor yang ikut meningkatkan tinggi air. Gimana ya? Apa ini? Ya sebetulnya kalau Medan ini banjir kan tahun 56 tuh yang Mbak dibilang waktu Koci itu 56, habis tahun 70-an. Habis itu tahun 2001, 2011 kemarin ini baru sekarang lagi banjir. Itu. Dan sebenarnya ini banjir ini udah dikasih tahu. 3 bulan yang lalu udah diingatkan. Hati-hati, ini musim La Nina. Banjir, air akan curah hujan akan tinggi. Itu BMKG udah umumkan. 3 bulan yang lalu udah umumkannya. Ini bakal La Nina. Hati-hati bulan Desember, Januari. Ini puncaknya hujan. Udah diumumkan. Apa yang dikerjakan? Nggak ada. Hal itu aku bukan mengagung-agungkan Belanda. Tapi kalau kita harus akui kalau masalah air itu, kita harus takluk sama Belanda. Dia ahlinya air. Dia pun tinggal di bawah muka laut itu. Nggak ada yang tenggelam. Water dam ya? Air aja di dam gitu. Amsterdam itu kan apa di bawah laut itu kan? Di bawah dam itu, betul. Dam itu kan bendungan. Ya, artinya begitu. Mereka yang paling ahli. Medan ini sudah diciptakan sebagai Paris Pan Sumatera. Aku berkali-kali ulang itu. Itu Paris itu kota yang paling top di Eropa pada waktu itu. Maka Belanda memimpikan Medan ini sebagai Parisnya dari Sumatera. Apa yang diperbuatnya? Pertama dia lakukan siapkan air bersih. Dari mana air bersih? Dicari di hulu. Dicari daerah Sibolangit dan sekitarnya, di Lau Bangklewang, pokoknya daerah lau-lau di sana, dikoreknya air dikirim ke Medan. Dan bukan hanya itu, perusahaan air bersih itu kan tahun 1905 itu. Bukan hanya itu, dia nyatakan daerah kawasan Sibolangit adalah
kawasan konservasi. Itu paling kunci. Dan itu tidak kita patuhi. Daerah ini di hulunya Sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Percut ini itu adalah daerah-daerah yang termasuk di Deli Serdang dan Karo. Itu kata kunci. Kalau Babura itu daerah Deli Serdang terutama. Kalau yang Sungai Deli ini kan Karo, Deli Serdang. Nah, daerah yang dinyatakan Belanda sebagai kawasan konservasi, kita biarkan dihancurkan. Coba lihat, apa yang ada, mana ada, dimulailah dengan kehancuran Sibolangit dari tempat pramuka dulu. Habis itu, akhirnya itu hutan. Itu kawasan wisata, dijadikan kawasan wisata, hutan itu. Harusnya tidak boleh terganggu, dibiarkan. Kemudian di Medan itu ada korek-korekan Belanda, hampir 200 km panjangnya. Dikorek Belanda supaya drainasenya lancar kota Medan. Nah, apa yang dilakukan? Ini kemarin ketahuan. Waktu gubernur dengan BWS, dengan BPBD itu datang ke arah Sungai Belawan, ada daerah yang dimatikan sungainya supaya dijadikan pemukiman. Nah, di Medan sudah 2 tempat itu yang sudah yang belokan sungai itu dia luruskan, kemudian bekas sungai tadi dia timbun. Nah, dapatlah dia bersekian hektar rumah itu, termasuk di Butakuli satu sekarang, Marta Priska daerah itu ada 2. Dan ini di daerah Medan ini ada hampir 200 km, sebagian besar itu sudah mau ditutupi, nggak nampak lagi. Kenapa nggak diperbaiki? Kenapa nggak dicari? Mana ini petanya ada kok. Petanya ada. Aku punya petanya. Mana daerah yang dikorek oleh Belanda, aku punya. Kalau mau silakan, ada petanya sama aku. Itu peta sebetulnya umum punya. Peta topografi tahun 72 dan 77 itu punya semua. Ikuti itu, perbaiki kembali. Kita ini membangun suka-suka aja. Contoh kawasan industri Medan itu tidak boleh dibangun. Karena di situ daerah itu daerah yang paling rawan dengan banjir. Ditimbun. Nah, sekarang rasakan. Asal hujan tenggelam atau hujan tenggelam. Hujan tenggelam, perusahaan nggak rugi. Kenapa? Perusahaan asuransikan, yang rugi asuransi. Lama-lama asuransi nyerah. Nggak mau lagi katanya. Nah, itu berapa banyak kerugian? Di situ ada 70.000 kalau nggak salah pekerja itu. Ini kita nggak mikir. Udah diingatkan BMKG, hati-hati 3 bulan yang akan datang akan banjir. Apa yang kita kerjakan? Nggak ada kan? Ada usaha selama 3 bulan terakhir ini untuk memperhatikan nih, lihat benteng-benteng, ada yang mau bakal jebol atau tidak, dipelajari. Kalau dibuat benteng itu kan artinya jalan untuk mengawasi boleh, ada di atas itu. Kenapa nggak dikerjakan? Jadi ya macam kita dianggap banjir macam pemadam kebakaran. Datang semprot-semprot udah selesai. Datang kasih bantuan, sekalian lah ini media pencitraan bagi calon-calon wali kota yang akan muncul. Ada terkait wali kota Tebing nggak? Tebing nggak ikut kan? Yang jelas wali kota Binjai dan wali kota Medan. Nah, disitulah cari panggung. Ini masalahnya udah lama kok. Dan kejadian ini bukan baru, udah tahunan. 2001, 2002 Medan ini juga tenggelam dulu. Itu bayangkan 2001, 2002, banjir itu tahun 56, terjadi lagi 2001. 2001 itu banjirnya sama tingginya dengan tahun 56. Yang anehnya tahun 29 Januari, Desember, banjir. Kalau itu tahun 56 sampai 2001, 50 tahunan. Kalau banjir tanggal 29 Desember, ulangannya yang sama tanggal 14 Januari. Jadi 2,5 abad, berulangnya sekarang dari setengah bulan. Itu luar biasa. Dan ini hati-hati. Kalau kondisi air curah hujan seperti ini, hujan yang turun, tadinya kan ada tanah-tanah, tanah ini terikat dan kuat ya. Kuat. Terikat kuat ke bawah ke lantainya, apakah lantai itu dari batu atau dari apa, kuat ya. Sesama tanah juga kuat ikatan. Tapi dengan datangnya banjir, maka ikatannya agak lemah. Lemah, ikatan ke bawah lemah, ikatan sesama tanah juga lemah. Dan itulah yang terjadilah longsor. Nah, kalau pada kondisi pertama air itu penuh, disimpanlah oleh perut tanah ini banyak air, pada dia jatuh, pada itulah yang disebut dengan longsor.
Kalau pada hujan pertama itu tidak jatuh airnya, datang hujan yang kedua, maka itu akan terjadi longsor. Maka setelah banjir yang pertama ini, kalau curah hujan akan sama dengan kasus 2001-2002 itu, pada kondisi curah hujan yang sama, tidak pun sama, hampir sama pun, maka akan terjadi longsor di mana-mana. Selamat pagi untuk seluruh warga Kota Medan di Sumatera Utara. Kami laporkan dari jalur Medan Brastagi, tepatnya ada di beberapa titik. Yang pertama tadi di Rambung Baru. Di sana ada truk longsoran, satu truk tertimpa oleh kayu dan saat ini korban meninggal dunia dan kemudian sudah didorong ke rumah sakit dan truk kita dan eskavator sedang mengevakuasi tanah dan loader. Kemudian untuk di jalur Sembahe, tepatnya di atas Sembahe hingga ke tikungan PDAM Tirtanadi, semuanya hampir longsor. Mulai titiknya sudah tidak terhitung, sehingga jalan semua sudah tertutup, sama sekali sudah kita tidak bisa lewati lagi. Ya, hampir ada di 20 titik. Sementara kita masih terus evakuasi bekerja sama dengan Deli Serdang, Pemkab Deli Serdang untuk membersihkan jalur sepanjang jalan ini. Terima kasih dan mohon kepada seluruh warga yang akan melintasi jalur ini agar mengambil jalur alternatif lain. Sama sekali sudah tidak bisa digunakan lagi. Silakan untuk mengambil jalur lain. Terima kasih. Itu sudah umum kok, itu teori yang paling sederhana. Kok yang jago-jagonya itu tidak tahu? Itu badan wilayah sungai Sumatera itu, sungai itu kan dari mulai, yang disebut sungai kan dari hulu sampai ke hilir kan? Apa kerja mereka? Kerja mereka cuma membangun bronjong, itu kan duit. Yang di atas cuma nggak diperhatikan. Perhatikan yang di atas, perhatikan bantaran sungai, perhatikan daerah hijau sungai. Jadi jangan cuma berpikir ya aku mengelola sungai, ini bronjong, ini duit, ini ada saluran air, pintu air. Jangan cuma gitu. Makanya ya kalau Bang Alis kalau tadinya tuh marah, sekarang udah mulai ketawa-ketawa jadinya. Udah ketawa ya. Udah nggak mampu lagi.